Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan guru, para pakar, para dosen, dan senior-senior saya yang berhadir di masjid yang mulia ini. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan mudir Masjid Al-Izzah di Sumatera Utara, Adinda Dr. Idris Rehar. Kemudian yang saya hormati saya muliakan adik-adik, para mahasiswa, hadirin dan hadirat. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, selain ajaran puasa Ramadan, salah satu ibadah penting yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah ibadah zakat. Zakat menjadi rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat, kemudian zakat, baru puasa Ramadan. Pemahaman umat Islam hari ini terkadang-kadang meletakkan zakat itu setelah puasa Ramadan, padahal ibadah zakat ini diletakkan menjadi rukun Islam yang ketiga. Ini memberikan pesan penting kepada kita bersama. Banyak hal-hal yang harus dikaji secara mendalam. Pertama, saya tegaskan, dikedepankannya ibadah zakat ini menunjukkan ibadah ini tidak hanya sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berbasis ajaran yang bersifat dimensi kemanusiaan. Sama sekali kalau ada pemahaman masyarakat zakat itu dilaksanakan di bulan Ramadan, yang sebenarnya adalah dimanapun, bulan apapun, kondisi apapun, ibadah zakat harus kita tunaikan. Walaupun syariat Islam membagi zakat itu ada zakat mal, zakat harta, ada zakat yang bersifat zakat diri atau zakat fitrah. Ada yang menarik dari kajian zakat. Saya secara kebetulan sangat menekuni kajian zakat usul fikih zakat. Kebetulan saya dosen S3 UIN Sumatera Utara, Prodi Hukum Islam, mengajarkan usul fikih terapan. Salah satu terapan atau usul fikih konteks itu adalah persoalan zakat. Ada dua buku yang saya terbitkan terkait dengan zakat. Satu, Hukum Perzakatan Indonesia tahun 2012,
Yang kedua adalah metodologi fikih perzakatan di Indonesia dari kontekstualisasi mazhab hingga maqasid syariah. Mungkin atas dasar itu kajian-kajian Masjid Al-Ihsan ini menjadi kajian pakar. Artinya para dosen yang meminati dan serius terhadap kajian-kajian ilmuwan tertentu kita tampilkan, kita berdiskusi, kita berhalakoh dalam rangka menghidupkan puasa Ramadan. Zakat tidak hanya ibadah vertikal seperti saya katakan tadi. Zakat juga menjadi ibadah horizontal, ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, hakul wajib lil mal, harta yang wajib ditarik untuk dikeluarkan zakatnya. Ada pesan keadilan yang diberikan oleh Al-Quran, ada pesan persamaan, ada pesan harta itu tidak tertumpuk kepada kelompok orang kaya atau komunitas tertentu. Zakat menjadi ajaran, salah satu ajaran ekonomi Islam, instrumen dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan. Ini yang harus kita garis bawah. Makanya kajian zakat ini terus tumbuh dan berkembang. Kalau dulu zakat ini menjadi fikih ibadah, sekarang orientasi zakat itu sudah berpindah ke fikih iktisadiyah, fikih ekonomi Islam. Dan ini tidak pernah terputus. Pertama, terkait semakin tumbuh dan berkembangnya potensi-potensi zakat. Yang kedua adalah semakin tumbuh dan berkembangnya objek zakat. Yang ketiga adalah perlunya adanya ruang reinterpretasi daripada asnaf zakat. Makanya kajian yang cukup meluas dan cukup menarik untuk digeluti, terutama bagi adik-adik kami yang berbasis Fakultas Syariah, PMI, juga FDK ya, ada manajemen di situ, untuk kita korelasikan antara kajian zakat dengan pertumbuhan ekonomi di mana berada. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika Al-Quran berbicara dengan zakat, Al-Quran menggunakan dua pendekatan. Pertama yang disebut dengan pendekatan tafsiriyah, terurai. Yang kedua adalah pendekatan ijmaliyah, global. Kalau Anda Fakultas Syariah, PB, atau saya sebagai dosen saudara, kebetulan saya mengajarkan usul fikih, dan di dalam buku saya, buku usul fikih, saya jelaskan ada 3 pesan, ada 3 sifat Al-Quran menyampaikan pesan-pesan hukum. Pertama, bersifat tafsiriyah, terurai. Ada ayat-ayat hukum yang sifatnya sudah terurai, jelas dia, tidak membutuhkan penafsiran lagi. Contohnya apa? Ayat waris. Ayat waris itu jelas dalam Al-Quran. Siapa mendapatkan apa, siapa mendapat bagian seperti apa, itu jelas skemanya di Al-Quran. Yang kedua adalah ijmaliyah, global. Ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Tuhan itu bersifat global, membutuhkan penafsiran. Siapa mufassirnya? Interpretatornya siapa? Pertama Nabi. Yang kedua adalah ulama. Misal, wa aqimus sholat, kerjakan salat. Ini global. Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana mekanisme
Ra'aitumu usolli, sembahyanglah Anda sebagaimana Anda lihat aku sembahyang. Interpretatornya Nabi, dimulai daripada takbir dan diakhiri daripada salam. Peran Nabi, peran ulama, peran kiai berperan penting menjelaskan Al-Quran. Al-Quran ayat-ayat yang bersifat global, termasuk juga zakat. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'i wal mahrum. Allah bilang dalam harta mereka itu ada hak, ada zakat. Untuk siapa? Lis-sa'i, fakir miskin yang minta itu hak. Wal mahrum, dan ada hak fakir miskin yang tak meminta-minta. Ada fakir miskin ini gengsinya tinggi, gayanya tinggi, dia tidak pernah menunjukkan kemiskinannya. Ini Al-Quran menyebutnya al-mahrum, fakir miskin al-mahrum, yang tak mau meminta-minta, tapi harus menjadi perhatian. Yang ketiga adalah sifat hukum di dalam Al-Quran itu tersurat dan tersirat. Misalnya, bentar lagi melaksanakan ibadah haji, tidak hanya sebatas takluk menjalankan rangkaian rukun dan syarat, tapi ada pesan-pesan yang sifatnya tersurat tersirat di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang harus kita gali, kita adopsi menjadi bagian daripada pembentukan dan pembangunan Islam. Baik, ayat-ayat zakat yang sifatnya tafsirnya sudah selesai. Pertama, emas dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan tumbuhan. Inilah yang ditemukan pada masa Nabi. Inilah yang kita jumpai, ini ditetapkan. Tetapi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan profesi seseorang hari ini tidak terlepas daripada kewajiban zakat. Al-Quran menegaskan pendekatan ijmaliyah tadi, global tadi. Ada seorang apa namanya itu, pemain Facebook apa? TikTok apa? Konten YouTuber. Apakah YouTuber ini tidak wajib zakat? Para artis kan itu sekarang pendapatan mereka dimanfaatkan dan mereka terkenal, sampai-sampai ajudan Menhan siapa? Kolonel TNI, saya lihat ribuan, apa namanya itu, followernya. Ini uang. Apakah ini tidak wajib zakat? Al-Quran meletakkan pendekatan ijmaliyah tadi, pendekatan ayat-ayat global tadi, membuat ini wajib zakat. Wa fi amwalihim, dalam harta mereka. Ini kan zaman. Harta yang mana? Para seluruh ulama tafsir memahami segala potensi yang bisa mewajibkan zakat dengan syarat nisab, haul, didapatkan secara halal, dikeluarkan zakat. Tidak ada profesi-profesi ke depan yang tidak wajib zakat. Hanya persoalan mau tidak kita menyisihkan sebagian rezeki kita itu kepada mustahil, tanpa harus ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Seorang YouTuber, seorang dosen, seorang pengacara, seorang presiden, seorang kepala daerah, anggota DPR, bahkan sekarang tukang doa
sudah menjadi profesi kan? MC sudah menjadi profesi, apalagi dia pandai pantun. Ini ada kita undang, ini ada kita undang. Penyanyi dan lain sebagainya. Ini profesi yang menumbuhkan nilai ekonomis yang tinggi. Makanya saya katakan tadi, cukup terbuka tumbuh dan berkembangnya potensi zakat. Ini lagi profesi-profesi yang tak pernah ditemukan pada masa Nabi, pada masa awal pembentukan hukum Islam, hari ini tumbuh dan berkembang. Yang kedua apa? Tumbuhnya objek zakat. Ya, kemudian reinterpretasi asnaf zakat. Ada ruang yang cukup terbuka. Konsep kemiskinan itu seperti apa? Fakir miskin itu seperti apa? Mu'alaf itu seperti apa? Masa mu'alaf itu seperti apa? Gharim itu seperti apa? Amil itu seperti apa? Ini kajian-kajian yang harus kita perhatikan dan cukup terbuka untuk dikembangkan menjadi transformasi pembentukan dan pembangunan hukum perzakatan dalam konteks Indonesia. Baik, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan kembali, kajian zakat ini menarik, tidak pernah berhenti dan tidak pernah selesai. Terutama terkait 3 hal yang saya sampaikan tadi. Jadi karena itulah saya mengajak kembali kepada kita masing-masing untuk menggeluti ini. Dan zakat seperti saya katakan tadi tidak saja menjadi wilayah daripada fikih ibadah, tapi sekarang sudah berkembang menjadi wilayah fikih ekonomi Islam, kajian-kajian ekonomi Islam. Tidak akan terbentuk. Kenapa? Ada dasar yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Dasar pendekatan ijmaliyah inilah dikembangkan dengan metodologi hukum yang ada. Tidak hanya sampai kepada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, tapi metodologi yang lain seperti seperti istisam, seperti maslahatul mursalah, kemudian satu zurai dan termasuk maqasid. Ini akan menjadi penopang kuat pengembangan kajian-kajian perzakatan. Saya sudah di-warning oleh Pak Mudir, 3 menit lagi Bang. Karena itu saya taat asas, mungkin ini hanya sekedar pemantik untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Isbul Khair MAG yang telah menyampaikan kepada kita semua tentang zakat. Selanjutnya, sebelum kita tutup kajian Pakar Ramadan ini, kami persilakan bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan 2 orang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya syukur terima kasih kepada moderator yang telah bersama saya. Maka nama saya Ros Kurniawan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Izin Ustaz bertanya terkait tadi pendekatan zakat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan ada 2, ada tafsiriyah dan istimaliyah. Yang tafsiriyah ini kan sudah terurai, sudah jelas. Sedangkan istimaliyah tadi global, artinya menurut tafsir. Nah, yang saya ingin tanyakan gitu kan, di dalam Al-Quran kan perintah zakat ini selalu berdampingan dengan perintah sholat. Mungkin sholat waktu zakat. Mungkin di istimaliyah karena tadi misi global tadi. Pertanyaan saya kenapa perintah
zakat itu berdampingan dengan perintah salat gitu Ustaz. Mungkin ada hikmah di dalam perintah. Mungkin ini pertanyaan saya. Terima kasih. Bertanya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wah. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, nama saya Trisani, saya dari Prodi IHP. Pertanyaan saya tentang zakat, apa hikmahnya bagi mualaf? Kenapa mereka mendapatkan zakat dan berapa lama batas mendapatkannya? baik, terima kasih kepada saudara kita yang telah bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Dr. Haji Misbul MAG untuk memberikan jawaban kepada atas pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik, bernas ya. Saya jawab pertanyaan pertama. Ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran itu relatif sedikit. Dari 6.600-an ayat di dalam Al-Quran, kalau kita baca usul fikih Abdul Falah, saya juga menulis dalam usul fikih saya, tidak lebih sekitar 5% dari 6.600 itu, atau 6.300-an ayat kalau tak dihitung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan apa? Tuhan skemanya sengaja menciptakan ayat-ayat hukum itu sedikit, karena hukum itu dinamis. Hukum itu bergerak ke depan. Hukum tidak pernah melihat ke belakang, walaupun hanya sebatas prinsip ya. Kalau melihat ke belakang hanya sebatas prinsip. Artinya apa? Pasca masa Nabi pembentukan dan pembangunan hukum Islam pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in, hukum terus berkembang, harus hukum terus berkembang, karena ini kebutuhan. Taghayyurul ahkam bitul azman wal amkina. Hukum bisa berubah karena masa, tempat, waktu dan lain-lain sebagainya. Tapi prinsip diletakkan oleh Tuhan dalam Al-Quran. Ini prinsip menjadi kerangka berpikir. Kenapa bunya Islam ala khamsin? An tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalat wa atuz zakat. Ada hubungan yang cukup melekat antara zakat dengan sholat. Makanya pertama, zakat ini tidak melihat waktu. Kalau puasa Ramadan di bulan Ramadan, kalau zakat itu ya ketika kita sudah punya harta, sampai nisabnya, sampai haulnya, dikeluarkan zakat. Ada lagi potensi harta itu seperti barang tambang dan barang temuan, begitu dapat, keluarkan zakat. Hanya saja zakat fitrah di bulan Ramadan ada hubungan yang cukup melekat dalam penguatan bahwasanya kalau ibadah sholat adalah ibadah badaniyah, tapi perlu diperkuat dengan ibadah maliyah, maliyah ijtimaiyah. Di samping pesan-pesan zakat itu, pesan keadilan, pesan persamaan, zakat ini menjadi sistem dalam menyelesaikan persoalan umat Islam, termasuk ibadah sholat. Kita mau sholat, butuh harta atau tidak? Butuh. Proses mendapatkan harta itu kan pertama eksplorasi sumber daya alam.
Yang kedua, berekonomi. Yang ketiga adalah mendapatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka kalau ada umat Islam ekonominya lemah, masuk dalam kelompok mustahil sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60, fakir miskin, ini harus menjadi perhatian ajaran zakat. Jangan kita biarkan ada umat Islam yang tidak mau sholat, yang tidak mampu sholat, hanya persoalan harta. Ingat sejarah ketika salah seorang sahabat Nabi sholat, sarung untuk sholat saja pun tidak, tapi Nabi menegaskan carikan sarung, sedekahkan sarung. Ini bagian daripada ajaran yang berdimensi sosial, dan itu ada dalam wilayah ajaran zakat. Antara sholat dengan zakat ini ibadah rutinitas. Hanya saja rutinitas pada sholat ini ditentukan dalam 5 waktu dalam sehari semalam dan seterusnya. Begitu juga zakat. Walaupun zakat dimulai dengan hitungan haul, kemudian mencapai nisab, kita keluarkan persentase zakat. Tapi makna-makna yang sinonim, muradifnya sama, seperti infak, sedekah, dan wakaf, ini tidak pernah berhenti. Hanya saja perbedaannya apa? Kewajiban perintahnya saja. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, tapi pesan substansi yang disampaikan tetap sama. Pesan keadilan, persamaan, jangan sempat monopoli harta dan lain-lain sebagainya. Substansi tetap. Ini saya pikir hubungan yang cukup melekat antara sholat dengan zakat. Yang kedua, intinya ya. Baik, salah satu mustahil zakat itu mu'allaf. Al-mu'allafati qulubuhum. Apa dibalik perintah zakat kita harus memperhatikan mu'allaf? Supaya hati mereka tunduk patuh. Jadi bukan asuransi ya. Ini kan lagi viral juga ya. Dalam beberapa minggu ini ada yang mengaku mu'allaf datang ke masjid, ternyata dia tidak mu'allaf, hanya modus ya. Saya hampir 14 tahun pengurus Basnas Sumatera Utara. Kalau dari bulan Ramadan ini, yang paling banyak itu mu'allaf yang datang. Tidak bisa tidak kita bagi, sambil menunjukkan surat keterangan dia mu'allaf. Tapi berapa lama dia mu'allaf? Berapa lama hatinya akan patuh ya, tunduk? Kita akan menjaga hatinya itu sejalan sampai patuh. Jangan sempat balik-balik. Hari ini masih Islam, besok balik ke agamanya. Kita berikan garansi, inilah Islam. Umar membatasi tidak lebih daripada 4 tahun. Lebih daripada 4 tahun Anda tidak lagi mu'allaf. Kalau Anda datang, mungkin asnaf Anda itu asnaf fakir miskin, asnaf fisabilillah, asnaf ibnu sabil, dan asnaf yang lain. Dibatasi karena ada batasnya ya. Dibalik ijtihad Umar ini ternyata memang benar, dan itu kita pakai sekarang. Berapa lama seseorang itu dikatakan mu'allaf? Makanya kalau dia mengambil zakatnya di Basnas misalnya, kita lihat supaya pemberian itu tepat guna, tepat sasaran.
Kemudian, ya, kalau dia sudah melewati waktu itu, kita lihat makomnya di mana. Mungkin makom fakir dia, makom miskin. Nah, lebih ke situ dia kita berikan. Jadi ini, adik-adik sekalian, bapak-bapak, tuan guru, menarik terus untuk dikaji secara mendalam. Ya mungkin saja ke depan akan ada fatwa baru atau semacam ijtihad UIN Sumatera Utara kita batasi menjadi 2 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan ini sebagainya. Jadi itulah hakikat substansi daripada kenapa mu'alaf itu menjadi objek zakat, menjadi kelompok mustahil dalam rangka memperkuat hatinya untuk tidak goyah. Kadang-kadang kan begitu masuk Islam goyah dia. Jadi skema Al-Quran dari aspek harta berikan pos mereka, berikan pembagian mereka. Baik, bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, saya mohon maaf segala kekurangan-kekurangan. Mungkin kita ke depan banyak diskusi-diskusi yang nanti akan diatur oleh Pak Mudir. Mungkin hanya sebatas pengantar awal dari saya. Maaf segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Allahumma biqilal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.